Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan 2 orang pejabat Kementerian Pertanian sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Selain Syahrul Yassin Limpo, 2 pejabat Kementan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka yaitu Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Syahrul bersama kedua tersangka pejabat Kementan itu diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. Mulai Rabu kemarin, Saudara KPK langsung menahan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono terkait dugaan korupsi di Kementan. Sementara itu, 2 tersangka lainnya termasuk mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo belum ditahan karena mangkir dari panggilan penyidik KPK pada Rabu kemarin. Sejauh ini, uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama. Saudara, drama penetapan Syahrul Yassin Limpo berlangsung panjang. Bersama 2 tersangka lain, Syahrul diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. KPK resmi menetapkan 3 tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. KPK mengungkapkan korupsi yang dilakukan Syahrul CS berupa pungutan atau penarikan sejumlah uang dari ASN di Kementan. Uang itu harus disetorkan setiap bulannya kepada Syahrul, mulai dari 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Adapun sumber uang yang disetorkan berasal dari realisasi anggaran Kementan yang digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Uang yang disetorkan itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul, diantaranya untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil mewah. Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Uang yang disetorkan itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul, diantaranya untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil mewah. Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Berdasarkan penyidikan KPK, Syahrul, Kasdi, dan Hatta diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. KPK baru menahan Kasdi selama 20 hari di rutan KPK. Sementara 2 tersangka lainnya, termasuk Syahrul, belum ditahan karena berhalangan hadir. Keponakan Syahrul pada Rabu kemarin menyebut Syahrul berada di Makassar untuk menjenguk sang ibu. Setelah bertemu ibundanya, Syahrul Yassin Limpo terpantau kembali ke Jakarta. Ia pun mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Oktober 2023 karena tak terima jadi tersangka. Sidang perdana pra-peradilan Syahrul akan digelar pada 30 Oktober 2023. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Syahrul Yassin Limpo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahrul. KPK berharap gugatan yang diajukan oleh Syahrul tidak menjadi modus untuk menghindari proses penyidikan dugaan korupsi di Kementan. Pra-peradilan itu sebagai pemahaman bersama yang diuji adalah proseduralnya, gitu ya. Jadi bukan substansi dari perkara. Oleh karena itu, kami juga sangat yakin prosedur-prosedur dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme. Usai menetapkan tersangka, KPK kini tengah mendalami aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo, termasuk ke Partai Nasdem, partai yang menaungi Syahrul. Tim Liputan, Kompas TV.